Halo, selamat malam untuk kita semuanya, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada yang boleh menyaksikan tayangan pada malam hari ini, dan juga para pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom. Pada malam hari ini kami kembali mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Biarlah kiranya kuasa dan penyertaan Tuhan tetap menyertai kita dalam pelayanan di tahun 2022. Pada malam hari ini kita akan kembali berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat kita di pekan yang kedua, dan kita akan dipimpin nanti oleh materi oleh Pendeta Muda Maron Sitorus. Dan saat ini kita akan sama-sama berdoa. Saya mengundang kesediaan Pendeta Muda Ari Depari untuk boleh menyampaikan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat dan juga penyertaan Tuhan pada kesempatan kami untuk boleh kembali secara live berdiskusi untuk sekolah sahabat pada sore menjelang malam hari ini, dan tentunya atas berkat penyertaan Tuhan dan tuntunan dari kuasa Roh Kudus, seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik, khususnya hamba Tuhan Pendeta Muda Maru Papa yang akan memberikan kesimpulan sekolah sahabat dan semua hamba-hamba Tuhan yang berpartisipasi dalam diskusi pada saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh perangkat jaringan yang kami gunakan untuk acara ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita memasuki diskusi kita yang kita akan membahas apa-apa saja sebenarnya kabaran yang disampaikan dalam kitab Ibrani. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Maru Papa Sitorus. Beliau melayani di sekolah kita, di sekolah Advent di Cirebon, di Conference Jawa Barat. Kami persilakan Pendeta Muda Maru Papa Sitorus. Baik, selamat kembali lagi. Shalom semuanya, selamat tahun baru. Kita kembali mengikuti pelajaran khusus kita. Sebelumnya saya izinkan share screen dulu agar kita bisa ikuti pelajaran yang akan kita bahas bersama. Baik, adalah kabaran nih. Ayat hafalnya diambil dari Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai Imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga.
Sebagai pendahuluan, tujuan dari Rasul Paulus itu minggu lalu kita sudah pelajari, yaitu sebuah nasihat, dan pada minggu ini ditambahkan lagi, yaitu untuk menguatkan mereka melawan pencobaan. Saat yang sama, mereka sedang diajarkan untuk mengenal Yesus Kristus secara mendalam dan memiliki iman yang teguh untuk dapat bertahan sampai akhir. Nah, apa saja peran Yesus yang dibicarakan dalam kitab Ibrani? Pertama, pelajaran kita menyinggung Yesus adalah Raja kita. Nah, ketika Yesus disebutkan adalah Raja, ini merujuk kepada pengukuhan yang Tuhan sendiri yang telah menyatakan bahwa Dia adalah penguasa yang duduk di tata Allah, penguasa dalam alam semesta. Nah, sejak itu manusia itu, ya, iblis yang menjadi penguasa. Nah, dalam buku Ibrani, 2 pasal pertama itu mengukuhkan bahwa Yesus itu adalah sebagai Raja. Nah, bukti-bukti fakta yang kita ditemukan bahwa Yesus adalah sebagai Raja dalam bentuk pengukuhannya adalah Allah mengangkat Dia, ya, Yesus sebagai anak kerajaannya. Allah memperkenalkan anak pengadilan surgawi yang menyembah Dia, memproklamasikan pemerintahan kekal Allah. Allah melebatkan pemberian kekuatan yang sebenarnya, kekuasaan yang sebenarnya. Dalam bentuk inkarnasi Yesus menjadi penggenapan janji, ya, yang melalui keturunan Daud. Dan inilah yang disebutkan kehadirannya dalam kitab Injil. Yesus itu adalah sebagai anak Daud, ya, yang sudah dibicarakan di Perjanjian Lama. Nah, kemudian dalam penyaliban Yesus itu dituduhkan sebagai Raja Yahudi. Nah, Yohanes sendiri mengidentifikasikan bahwa Yesus itu adalah seperti singa dari Yehuda. Nah, Yesus memimpin orang-orang kepada perhentian Allah dan Yesus membangun rumah Allah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus itu sudah ada dibicarakan dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Israel adalah anak Allah, ya. Poin kedua, Yesus adalah pengantaran Allah, ya. Dalam Perjanjian Lama disebutkan Israel ini adalah anak Allah. Seluruh janji dan pernyataan Allah dinyatakan di sana. Semua janji itu juga dipindahkan kepada keturunan Daud dalam hubungan pengantaran raja-raja yang memimpin. Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai pengantara yang sempurna. Ini terlihat saat Yesus, Raja yang menjadi perantara berkat kepada rakyatnya. Harapan utama kita hanyalah ditemukan di dalam Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Ya, sebagaimana kita lihat bangsa Israel, pengantaranya adalah Musa, ya, dan itu juga menjadi lambang bahwa Yesus pengantara kita, ya, untuk kepada Allah Bapa. Yang ketiga dibicarakan Yesus adalah pemenang kita. Kebutuhan Israel akan raja dan hakim dalam pertempuran mereka lupa, ya, sudah memiliki Yesus sebagai pemimpin mereka. Mereka lupa, ya, di saat mereka mencari pemimpin, ada Yesus sebenarnya yang akan memimpin mereka untuk berperang. Nah, dalam Ibrani 2, 14, 16, Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah, ya, diceritakan Yesus dapat mengalahkan, ya, penggodaan, cobaan. Nah, mengapa? Karena Yesus itu, ya, menang dari serangan iblis, dari pertempuran tunggal. Nah, Dia membebaskan dari perbudakan. Ini digambarkan seperti pertempuran Goliat lawan Daud. Nah, di dalam iman Kristen, secara khusus di kitab Ibrani, dibicarakan bahwa pergumulan Kristen itu adalah melawan serangan kuasa kegelapan. Nah, sebagaimana Yesus menang, ya, oleh karena Dia terhubung oleh Allah Bapa. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya senjata Allah untuk melawan, ya, serangan iblis. Ya. Dan demikian kita pun bisa menang sebagaimana pengalaman Yesus menang melawan iblis. Yang keempat dibicarakan Yesus adalah imam besar kita.
Dan Ibrani 5 ayat 7, Yesus diperkenalkan sebagai imam besar, penggenapan dari janji Allah kepada Raja keturunan Daud. Memahami imam dan pentingnya peranannya melalui satu pengangkatan imam yang dipilih atas manusia untuk mereka mengantari hubungan mereka dengan Allah. Peranan imam itu sendiri adalah sebagai fasilitator untuk mengantari manusia dengan Allah. Dapat dilihat melalui tugasnya sendiri, imam mengecek korban persembahan di bait suci. Apakah korban itu layak? Ya, apakah korban itu akan diterima oleh Allah? Imam itu juga mengajarkan hukum Allah dan menerapkan apa yang diajarkannya. Nah, imam juga menjadi perantara untuk memberkati dalam nama Yahweh. Dalam 1 Petrus 2:9 ditemukan bahwa bangsa Israel itu memiliki keistimewaan sebagai imamat rajani. Dan kita juga ya sebagai bangsa Israel rohani, kita pun ya, sebagai imamat rajani juga yang akan menjadi pembawa ya, berita ya, keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, pekerjaan imam ini yang diteruskan oleh umat Tuhan ya, sampai akhir zaman, menjalankan pekerjaan Allah ya, untuk menyelamatkan manusia. Yang keempat, ya, di kitab Ibrani dibicarakan Yesus mengantari perjanjian yang lebih baik. Nah, di dalam perjanjian lama dibicarakan tentang pelayanan imam di bait suci dan memberikan penjelasan pada bayangan simbol-simbol bagaimana itu menerangkan kepada Yesus Kristus yang adalah imam yang sempurna. Nah, Yesus mengantarai di saat yang sama Yesus juga menjadi korban, ya, memberikan ya, satu keterangan pada kita yang membersihkan, mengampuni manusia, mengubahkan menjadi hati yang baru, menjadikan manusia sebagai ciptaan yang baru. Dan dari semuanya itu kita temukan bahwa di akhir dari dua pasal terakhir ya, dibicarakan tentang satu kebenaran yang baik, ya, penuh harapan, membandingkan kitab ini dengan generasi gurunya yaitu Israel, di mana mereka melihat begitu banyak mujizat Allah. Dan ya, kitab Ibrani juga pasal terakhir itu mendesak agar ketika kita menemukan bukti-bukti tentang mengenai Yesus Kristus, kita bukan hanya mengetahui banyak informasi mengenai Yesus Kristus, melainkan bagaimana kita memiliki iman ya, di dalam Yesus Kristus. Nah, karena tanpa iman di dalam Yesus, orang tidak akan berkenan kepada Allah. Nah, intinya dari semuanya ini, bagaimana kebenaran akan Yesus itu bukan sekedar mengetahui ya dengan banyak informasi-informasi dan peran fungsinya, melainkan agar kita ya dapat percaya sepenuhnya pada Yesus. Dan pesan yang sama juga dimaksudkan agar orang Ibrani di kitab Ibrani itu mereka pun percaya pada Yesus Kristus. Nah, inilah intisari pelajaran sahabat kita minggu ini yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Marus Torus untuk penyampaiannya mengenai intisari-intisari dari pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini. Di mana kita tadi boleh melihat beberapa peran-peran yang Yesus lakonkan di sepanjang sejarah rencana keselamatan manusia, khususnya dalam kitab Ibrani ini. Dijelaskan juga tadi di ayat intinya bagaimana inti yang Rasul Paulus ingin sampaikan sebenarnya mengenai Yesus Kristus yang menjadi perantara bagi kita semua. Di sini kami ada pertanyaan, Pendeta, yang boleh membantu kita. Tadi disampaikan keimamatan Yesus itu adalah yang sempurna. Lalu apa yang membuat keimamatan di perjanjian lama itu tidak sempurna? Dan apa yang membuat keimamatan Yesus itu sempurna? Mungkin boleh dibantu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sudah saya singgung bahwa di perjanjian lama itu adalah satu simbol ya atau bayangan di mana ada imam yang mengantarai ya, dengan adanya korban ya pagi dan petang dilakukan sebagai pendamaian penghapusan dosa. Nah, imam itu sendiri melaksanakan tugasnya ya, yaitu
tidak menggantikan untuk menyelamatkan. Ya, korban itu mengampuni sebagai pendamaian, tapi tidak menyelamatkan. Sementara Yesus, ya, yang dilambangkan oleh simbol-simbol dari pelayanan bait suci itu, ya, Yesus sendirilah yang mengantarai, Yesus sendirilah yang menyelamatkan. Nah, inilah yang menjadi letak pembeda bahwa Yesus sebagai imam yang sempurna yang dapat menyelamatkan manusia dari berdosa. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Mungkin kami persilakan juga Pendeta Ricky Mual untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pendeta Maro untuk pemaparan yang baik, dan Pendeta Jeremy. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, karena di Ibrani 8 ayat 5 itu sebenarnya ada juga di Ibrani 9 ayat 10. Tapi saya ambil cerita di Ibrani pasal 8 ayat 5. Saya baca ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Jadi kita tahu ceritanya ya tentang bait suci. Engkau harus buat semuanya itu menurut contoh. Nah, kalau cuma berhenti sampai di sininya aja, berarti dia nggak klop gitu ya. Jadi harus ada kegenapannya gitu. Harus ada penggenapannya. Kan semuanya itu juga dibilang adalah lambang. Kalau hanya berhenti di lambang, ya jadi nggak menarik gitu, karena nggak digenapi gitu ya. Nah, kalau kita baca sekarang dalam kacamata kita membaca buku Ibrani, ya itu jadi lebih baik, jadi sempurna karena sudah digenapi gitu ya oleh Yesus itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang saya bisa tambahkan. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta untuk tambahannya. Saat ini kita masuk untuk ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada perubahan tadi yang seperti Pendeta Ricky sampaikan telah digenapi. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya ketika dulu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru? Apakah ada kaitannya dengan pemberian wahyu Allah yang bersifat progresif, yang sering kita kenal dengan progressive revelation ya? Apakah ada kaitannya dengan hal itu? Lalu dari hal itu makna apa yang kita bisa ambil? Mungkin kita persilakan untuk Pendeta Marustorus untuk menjawabnya terlebih. Baik, kebenaran itu adalah dijelaskan Alkitab bersifat bertambah-tambah ya, yang istilahkan di mana kebenaran itu sebenarnya membuat kebenaran yang pertama yang sudah diberikan, sudah didengar, kebenaran yang berikutnya yang diberikan, mainkan kebenaran fellowship ini maksudkan untuk melengkapi kebenaran yang belum ya didengar objek ya, karena itu perintah tidak untuk terus tumbuh di dalam satu kebenaran. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Marustorus. Kami persilakan berikutnya Pendeta Edwin Pasaribu. Setelah ini mungkin nanti kalau ada pendeta yang lain kami persilakan. Baik, mungkin Pendeta Edwin boleh menambahkan tadi pertanyaannya, apa ada hubungannya mengenai pewahyuan Allah yang bersifat progresif tadi? Karena disampaikan tadi ada perjanjian lama dulu dan sekarang ada perjanjian baru. Kita persilakan Pendeta. Baik, terima kasih. Apakah ada hubungannya? Ya, jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tadi kita sudah dengarkan dari pemateri bahwa ada hubungan atau
atau ada perbedaan imam besar dan juga imam besar yang perjanjian baru. Dan ada hukumannya yaitu progresif. Jadi wahyu Allah bersifat progresif, tetapi perkembangan tidak dari benar menjadi lebih benar, tidak. Tapi dari dewasa menjadi lebih dewasa. Jadi lebih tahu kita karena diwahyukan oleh Tuhan melalui kitab Ibrani. Jadi apakah ada hukumannya? Ada. Karena memang bukan dari yang benar kepada yang lebih benar, tidak, tetapi lebih diungkapkan lagi rahasia itu di perjanjian baru. Terima kasih. Baik, berarti kita boleh pikirkan juga bahwa yang di perjanjian lama ternyata juga benar ya. Di perjanjian baru juga benar, hanya itu tadi disampaikan oleh Pendeta Riki, yang di perjanjian lama adalah simbol. Oleh sebab itu tadi perlu datang siapa sebenarnya yang sesungguhnya itu, yang dari simbolnya itu. Baik, kita masuk ke berikutnya untuk respon dari kedua pertanyaan tersebut kepada Servar Dosi. Kami persilakan Pendeta. Baik, selamat malam. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, oke. Jadi salam jumpa kembali. Sudah setahun kita berpisah ya dengan para sahabat konsep. Terakhir minggu terakhir bulan Desember 21 dan sekarang minggu pertama 2022. Jadi 1 tahun ya. Sudah rindu dengan konsep ya. Mudah-mudahan sahabat konsep saudara merasakan kerinduan. Baik. Kebenaran Tuhan itu tetap tidak berubah dan tidak bertambah. Karena Tuhan itu tidak berubah dan Tuhan itu tidak bertambah-tambah. Ya. Nah, kebenaran itu disampaikan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan manusia. Sesuai dengan kondisi manusia. Saya kasih contoh. Kalau seandainya kita ini tidak berdosa, Adam dan Hawa tidak berdosa, perlukah 10 hukum itu ditulis di batu? Nggak perlu. Nggak perlu 10 hukum ditulis di batu. Kenapa? Oleh karena hukum Allah itu sudah ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu ciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Rupa Allah. Oleh karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu semakin lama semakin merosot. Dan itu menyebabkan manusia lupa tentang kebenaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu kebenaran Tuhan itu ditambahkan lagi dalam bentuk kalimat demi kalimat. Ditambahkan lagi dalam bentuk tulisan demi tulisan karena manusia sudah lupa. Ditambahkan lagi yang paling lengkap dan sempurna adalah Yesus Kristus. Kenapa perlu ditambahkan? Karena manusia itu sulit untuk memahami tentang Tuhan itu. Khususnya kebenaran karakter Tuhan. Sulit. Nah, itu sebabnya Yesus datang untuk menjelaskan tentang Allah itu bagaimana sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan progresif itu. Progresif itu artinya diberikan tahap demi tahap sesuai dengan kebutuhan manusia dalam kondisi manusia. Ini seperti anak bayi. Matematika itu sudah ada. Tapi kah anak bayi itu langsung harus diajari tentang algoritma? Tidak. Algoritma itu sudah ada. Bukan karena anak bayi ini mau bertumbuh, maka algoritma baru dibuat. Aljabarnya baru dibuat. Tidak. Ya. Tetapi anak bayi ini harus pelan-pelan dia menerima ilmu matematika itu. Sampai pada akhirnya menjadi lengkaplah ilmu matematika itu. Demikianlah cara kita memahami progressive revelation itu. Tidak ada kebenaran yang bertambah, ya, tidak ada kebenaran yang disempurnakan atau diperbaiki karena sebelumnya tidak sempurna. Bukan. Perjanjian lama itu kebenarannya sama dengan perjanjian baru. Namun di perjanjian lama dikasih dulu simbol-simbolnya, lambang-lambangnya. Di perjanjian baru simbol dan lambang itu yang menunjuk kepada
keilahian yaitu anak Allah, barulah anak Allah itu mengambil alih semua simbol itu. Supaya manusia boleh memahami lebih benar tentang rencana keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk tambahannya mengenai tadi pewahyuan Allah yang bersifat progresif. Yang sekarang kita akan masuk dalam satu pertanyaan berikutnya. Di sini disampaikan, apakah memang ada bait suci di surga? Apakah itu sama seperti bait suci di dunia? Nah, pertanyaan ini kami persilakan untuk Pendeta Muda Dwi, dan kemudian nanti disambung oleh Pendeta Muda Abigail. Baik, disebutkan bahwa bait suci yang di bumi adalah gambaran daripada yang di surga. Ya, jadi itu adalah bayang-bayang. Berarti ada sesuatu yang real dan ada sesuatu yang sifatnya adalah bayangan, gambaran saja atau pattern. Nah, itu disebutkan di sana. Tetapi kita perlu melihat bahwa sebenarnya bait suci yang di surga yang dimaksud ini apa? Apakah ada bangunan di sana berupa bait suci? Apakah surga itu sendiri sebagai bait suci? Nah, topik ini seringkali menjadi perdebatan di dalam gereja kita, ya, gereja kita. Tetapi pada akhirnya nanti bait suci itu tidak terlihat lagi, ya, tidak terlihat lagi di surga karena masalah dosa sudah selesai. Oleh sebab itu, perdebatan ini kita tidak boleh masuk terlalu dalam untuk memperdebatkan ada atau tidak. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa itu ada, ya. Entah bagaimana itu bentuknya, ya. Itu adalah sesuatu yang diskusi yang berbeda, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya kasih tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Muda Abi untuk menambahkan. Ya, jadi saya pikir dasar dari pertanyaan ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibrani itu sendiri ya. Dalam kitab Ibrani banyak sekali menggambarkan tentang gambaran kemah suci atau kemah sejati. Bahkan Yesus digambarkan sebagai seorang imam besar. Dan gambaran-gambaran ini atau kata-kata ini adalah merujuk kepada bait suci dan semua pemeran-pemeran atau alat-alat yang ada digambarkan dalam kitab Keluaran secara khusus ya. Kalau saya sendiri bisa baca dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai 3, inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi kalau saudara baca Keluaran pasal 25 ayat dari ayat 8 ya, 9 dan ayat 40, Musa diminta oleh Tuhan untuk membuat bait suci dan Tuhan sendiri memberikan contohnya ya. Tetapi dalam Keluaran atau dalam pada zaman bangsa Israel mereka yang membangun, tetapi dalam Ibrani digambarkan bahwa kemah suci ini atau kemah sejati ini adalah yang didirikan oleh Tuhan ya. Di ayat 3 katakan sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa pasal yang menyatakan menggambarkan tentang bait suci surga ini ya. Persisnya seperti apa ya? Gambarannya adalah bait suci dunia yang sebenarnya terlebih dahulu sudah digambarkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi ketika kita nanti, kalau sekarang kita sedang membicarakan bait suci surga, bukan bait suci surga yang kita bicarakan ini mencontoh yang ada di kitab Keluaran, enggak. Tapi justru yang di kitab Keluaran itulah sudah diberikan contoh oleh Tuhan kepada Musa. Jadi yang lebih dahulu ada itu ya bait suci surga, bukan bait suci dunia yang tiba-tiba menjadi sebuah pattern tadi untuk bait suci surga, tidak. Ya. Tetapi justru bait suci dunia yang digambarkan dalam kitab Keluaran itu adalah contoh yang diberikan oleh Musa oleh Tuhan itu sendiri. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Di sini juga di hari Kamis juga
sebagai menambahkan ya, di bawah itu ada kutipan dari Nyonya White menyatakan bahwa Kristuslah dasar dan hidup bait suci, mana bait suci dan semua perabotan ataupun semua prosesi-prosesi upacaranya sebenarnya intinya adalah mau menampilkan apa perantaraan Yesus ataupun pengorbanannya Yesus, sebenarnya adalah Yesus sendiri. Baik, terima kasih untuk tambahan-tambahannya. Mungkin ada dari pendeta-pendeta yang lain yang mau menekankan beberapa poin yang mungkin terlewat atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, sambil menunggu, nanti boleh dipersilakan open mic. Pertanyaan dari ayat inti kita di Ibrani 8 ayat 1. Disampaikan bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Imam besar tadi kan disampaikan sebagai perantara. Apakah ada istimewanya ketika dibilang, kenapa Yesus di sini harus dituliskan sebagai yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar? Apakah ada spesialnya ketika itu harus disampaikan, atau apa kira-kira pekabaran yang mau disampaikan dari ayat ini? Kita persilakan mungkin Pendeta Marus Torus untuk boleh menyampaikan tanggapannya. Baik, yang saya pahami ya dari ayat inti kita ini sedang menjelaskan bahwa ketika Yesus itu sudah turun sebagai manusia, lalu dia kembali bangkit, yaitu ada surga, sedang menjelaskan bahwa di surga pun Yesus itu sedang bekerja, ya, sebagaimana dia dulu di bumi, ya, dan saat yang sama dia pun sedang melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika dijelaskan Yesus itu sedang duduk sebagai Allah, artinya dia kembali lagi ya menduduki tempat yang dulu dia sudah duduki ya sebagai pemerintahannya di surga, yang tinggalkan ketika dia berinkarnasi di bumi ini. Nah, hal ini menjelaskan bahwa kekuasaan Yesus itu tidak akan hilang sekalipun dia sudah pernah menjelma sebagai manusia, karena dalam kitab Ibrani ini dijelaskan bahwa apa yang dulu ya diterangkan bahwa Yesus itu bagian dari penguasa raja alam semesta ini, dan ketika dia kembali itu pun tetap akan sama dia terima sebagai raja alam semesta ini. Saya kira begitu yang bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk Pendeta Muda Ari Ripari untuk menambahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di dalam ayat inti kita Ibrani 8 ayat 1 disebutkan inti segala yang kita bicarakan ini. Jadi ada satu poin penting yang mau diambil oleh Rasul Paulus pada saat dia bicara begitu banyak hal. Ya. Intinya pada saat dia mengkaitkan prinsip imam besar, ya tentunya pembacanya juga langsung bisa mengimajinasikan sistem keimamatan yang sudah ada dan diketahui dan dipraktikkan orang-orang Ibrani pada masa lampau. Dan tentunya sebagai orang-orang Kristen yang kita sudah pelajari, yang punya latar belakang penganiayaan, pencobaan yang begitu berat pada saat surat ini dituliskan, maka ini diingatkan kembali bahwa pengharapan yang dimiliki oleh orang Israel secara eksklusif pada saat itu juga menjadi bagian orang-orang Kristen, orang-orang Ibrani, bahkan kita semua sampai hari ini, bahwa ada satu sistem yang tetap disediakan oleh Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini tentunya lebih lagi ya, kalau dari pertanyaan yang pertama tadi, korban yang lebih sempurna, imam yang lebih sempurna, dan tentunya duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
dalam arti pelayanan-pelayanan yang diberikan juga tentunya dilakukan di sorga dalam kesetaraannya dengan Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih pendeta, tambahan yang diberikan tadi kita boleh menangkap bahwa Yesus dalam pelayanannya turun ke bumi menjadi manusia, namun sebetulnya walaupun dia mati, bangkit, duduk di tahta di sebelah kanan tahta yang maha besar itu, maha tinggi itu, bahwa dulu dia pernah di situ, sekarang juga tetap di situ. Dan tadi sampaikan sebagai sebagai penguatan bagi orang-orang Ibrani supaya tidak ragu, tidak takut bahwa Yesus yang disembah adalah Tuhan penguasa, imam besar yang boleh menyelamatkan kita semua. Ada masuk di sini pertanyaan dari Facebook, dari sahabat konsep, Saudara Woldi, disampaikan, mengapa perlunya ada pengantara, sedangkan Allah dan Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu dalam kealahan. Saya ulang kembali, kenapa perlu ada pengantara, sedangkan Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu dalam kealahan. Kami persilakan mungkin bagi Pendeta Jibuta Barat boleh menyampaikan tanggapannya dan kemudian disambung oleh Sir Pardosi. Ya, kenapa ada perantara maksudnya tadi ya? Iya, mengapa diperlukan perantara sedangkan Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu dalam kealahan. Iya, ya, ini masuk kepada kealahan ya, sehingga tidak bisa disamakan dalam tugasnya masing-masing. Ada satu satu hal yang kita harus pahami tentang kealahan ini, ya, sehingga kita bisa dengan baik memahami apa tugas Allah Bapa, tugas Yesus, dan juga Roh Kudus. Ya. Sehingga Yesus itulah yang harus datang ke dunia menjadi perantara bagi manusia berdosa, mati. Bukan hanya sebagai imam besar, bahkan dia juga sebagai korbannya langsung. Ya kan? Dengan membawa darahnya sendiri, katanya di dalam buku Ibrani pasal 9. Jadi ada tugas yang memang tidak bisa disamakan dengan Allah Bapa ketika Yesus itu harus terjun untuk mengambil tugas itu sebagai perantara manusia. Allah Bapa di dalam kealahan itu Allah Bapa menyuruh Yesus Kristus, atau mereka sepakat supaya Yesus Kristuslah yang turun ya, untuk mati. Terus sebabnya dikatakan inti daripada segala sesuatu ya itulah kematian Yesus itu ya, atau Yesus Kristus sendiri yang menjadi perantara, yang menjadi penebus ya. Jadi sebenarnya dalam pelajaran kita ini Yesus semua ini, Yesus adalah raja, Yesus perantara, Yesus pemenang, dan Yesus semuanya lah Yesus ya. Dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita tanpa Yesus sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Silakan Sir Pardosi untuk menanggapi sekaligus mungkin dua pertanyaan tadi tentang duduk di sebelah kanan dan juga mengapa perlu perantara. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya duduk di sebelah kanan dengan pengantara itu sama sebenarnya, isunya sama. Yaitu apa fungsinya, apa tugasnya. Ya, ketika seseorang itu duduk di sisi kanan seorang raja, maka itu menunjukkan sebuah kedudukan. Bahwa dia itu lebih tinggi daripada yang ada di sekitar tahta kerajaan itu. Ya. Biasanya kan kalau dalam cerita raja-raja, maka yang duduk di sebelah kanan itu Perdana Menteri, begitu ya. Atau Ibu Suri, atau ibunda dari raja, ya. Kalau bapaknya sudah meninggal, maka ibunda itu selalu duduknya di sebelah kanan. Begitulah polanya. Tetapi ini bukan menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, bukan. Tetapi ini menunjukkan sebuah pekerjaan, sebuah tugas. Tadi katakan oleh Pendeta Muda Jimmy Utabarat. Manusia itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bertemu dengan Allah karena dosa. Oleh sebab itu, Allah memilih untuk mendatangi manusia dalam wujud manusia ilahi, yaitu Yesus Kristus.
Sehingga melalui manusia ilahi Yesus Kristus itulah, maka semua berkat dan janji dari Allah itu dapat dipenuhi, dapat dilaksanakan. Karena kalau dalam kealahan tidak bisa dipenuhi dan dilaksanakan, karena ada jurang, yaitu dosa itu. Ada kematian yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, itu adalah dosa kita. Nah, sekarang bagaimana menjembataninya? Bagaimana untuk menghubungkan antara yang kudus dengan yang tidak kudus? Maka Allah memilih untuk datang ke tempat yang tidak kudus ini di dalam keilahian kemanusiaannya. Nah, oleh karena itulah maka Yesus disebut sebagai apa? Perantara. Ya, perantara itu sudah datang ke dunia ini. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke sorga. Lalu apa yang dilakukan Yesus di sorga? Dia menjadi penghubung. Apakah saudara bisa berbicara langsung dengan Allah? Nggak bisa. Dialah menjadi penghubungnya, Yesus Kristus. Kita berbicara kepada Allah ketika setan menuntut kematian kita, seperti setan menuntut Musa supaya tidak boleh dibawa ke sorga, maka Yesuslah menjadi perantara kita. Nah, pelajaran kita 1 minggu ini sebenarnya membahas pekerjaan Yesus di sorga. Ya. Karena pekerjaan Yesus di bumi itu sudah selesai bahasannya. Ya sudah selesai. Sekarang buku Ibrani ini membahas pekerjaan Yesus di sorga. Hanya satu Yesus Kristus, tetapi dia harus mengerjakan berbagai jenis pekerjaan. Dalam pelajaran kita ini apa pekerjaan Yesus? Yang pertama raja. Bapa adalah raja, Yesus pun adalah raja. Yang kedua dia perantara. Perantara ini oleh karena dia sudah berhasil bangkit dari kematian, menunjukkan ketaatannya yang sempurna kepada kehendak Bapaknya, makanya dia menjadi perantara antara Bapa dengan manusia. Dia menjadi pemenang. Artinya pemenang apa? Yesus sudah menang mengalahkan kuasa setan dan dosa itu. Dan dia menjadi contoh teladan pemimpin kita untuk mendapatkan kemenangan yang sama. Itulah makanya Yesus adalah imam besar kita. Imam besar ini muncul karena adanya sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Ya, jadi dengan kata lain, ayat inti pelajaran kita dikatakan inti dari semua. Inti dari semua pekerjaan Yesus di sorga itu adalah keimamatan. Imam besar itu. Itulah intinya. Dengan berbagai variasi yang harus dia kerjakan. Dia imam, dia juga raja. Betul? Dia imam, dia juga perantara. Dia imam, dia juga yang menang. Dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Saat ini kita akan masuk dalam closing statement. Mungkin kita persilakan untuk Pendeta Muda Maro, kemudian nanti Sir Pardosi. Baik, sebagai closing statement dari pelajaran ini yang mau sampaikan, setelah kita ulas tadi, ya, kita tiba kepada satu pemahaman bahwa pentingnya fungsi peran Yesus itu di dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita harus selalu mengundang Yesus, baik itu dalam kehidupan kita melawan kuasa-kuasa gelapan dan sebagainya, karena Yesus itu telah menunjukkan bagaimana dia menang, bagaimana dia bisa setia, dan itulah menjadi contoh kita, teladan kita, agar kita bertahan, menang, sampai dia datang kedua kalinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Sir Pardosi menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Yang kita pelajari 1 minggu ini adalah pekabaran kitab Ibrani. Artinya apa? Pelajaran kedua inilah yang membuka pintu untuk isi kitab Ibrani. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam pelajaran kita ini, disampaikanlah apa yang Yesus sedang lakukan di sorga. Sebagai raja, nanti puncaknya dia adalah raja di atas bumi ini. Begitu ya. Itu puncaknya nanti. Tapi dari sekarang dia sudah menjadi raja di sorga. Dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi menarik dalam pelajaran ini adalah bagaimana
kitab Ibrani ini membawa cerita Perjanjian Lama khususnya tentang bangsa Israel. Ya, dengan sistem keimamatannya, dengan sistem korbannya, dengan sistem apa? Bait sucinya. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu dibawa ke sana dia. Sehingga kita bisa memahami bahwa tidak bisa saudara memahami pekabaran kitab Ibrani tanpa memahami bagaimana Tuhan bekerja dengan orang Israel. Bahkan sejak mereka keluar dari mana? Dari Mesir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengalaman orang Israel ini menjadi pengalaman orang-orang Kristen. Bagaimana orang-orang Israel di zaman dulu, mereka itu sudah tiba di perbatasan negeri Kanaan. Sama seperti kita juga sedang berjalan untuk memasuki negeri Kanaan apa? Negeri Kanaan sorgawi. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting dalam pelajaran kita ini untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di zaman dulu dan Tuhan bekerja di zaman sekarang. Dengan kelompok manusia yang sama-sama sedang berjalan menuju kemana? Ke negeri Kanaan. Kalau Israel negeri Kanaan jasmani, kalau kita adalah negeri Kanaan apa? Kanaan sorgawi. Jadi saya mendorong saudara-saudara, sahabat konsep, ketika kita belajar buku Ibrani, jangan lupa baca-bacalah bagaimana Tuhan bekerja dengan orang Israel. Khususnya ketika mereka mulai keluar dari mana? Dari Mesir, sebagai budak, dibebaskan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Allah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih. Demikian diskusi pelajaran sekolah sahabat kita di pekan yang kedua ini. Kita percaya pelajaran-pelajaran ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan dan mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita akan tutup diskusi kita dengan doa yang disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Baik, kita bertenang diri dan kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kembali mempelajari buku Ibrani yang bagaimana Tuhan menuntun bangsanya untuk boleh memperoleh keselamatan, dan kami boleh belajar bagaimana tuntunan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan yang Tuhan telah pilih. Kami telah mendengarkan beberapa penjelasan yang akan membantu kami dan kami boleh memahaminya. Sepanjang 1 minggu ini juga kami akan belajar kembali untuk bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan biarlah melalui pemahaman-pemahaman yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Pardosi, dan juga Pendeta Muda Bapak Sitorus akan membawa penjelasan lebih baik dan kami boleh memahaminya. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan sebuah keselamatan bagi umat-umat Tuhan yang selalu percaya kepada kami, percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian, jika kepercayaan kami boleh tetap terus kepada Tuhan, maka ketika Tuhan boleh menjemputkan kami, biarlah kami boleh masuk dalam kerajaan sorga, satu tempat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak, kami akan boleh bertemu kembali di minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan akan boleh membantu kami, berikanlah kesetiaan kami untuk selalu boleh belajar firman Tuhan, terkhusus pelajaran sekolah sahabat. Pujilah namamu Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Lahir dari pertemuan kita, jangan lupa untuk like, komen, ataupun share juga tayangan-tayangan ini agar boleh jadi berkat bagi semua sahabat-sahabat kita dalam mempelajari sekolah sahabat kita pekan ini. Sampai bertemu kembali pekan depan, Tuhan memberkati.